Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online perayaan Natal tahun 2020. Kita akan memulai ibadah perayaan Natal pada sore hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Suara Malak Merdu dan Hai Dunia Bersukalah. Mengucap syukur Tuhan kalau pada tahun ini kami masih berkesempatan untuk merayakan kelahiran-Mu di dunia ini untuk menebus dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap anugerah yang dapat kami terima di sepanjang tahun ini ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau beribadah, kami mau merayakan sukacita Natal dan memaknainya dengan sepenuh hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja Surga, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang.
Oh, ini anak saya. Ini anak saya yang saya cari dari tadi. Kamu dari mana aja? Mas, bentar ya. Begini, Mas. Main dari mana? Main sama siapa? Justin, Sheryl, sama David. Siapa? Sebut aja nama. Ramai kalau main kayak gini. Covid gak boleh nih. Harus pulang cepat. Papa kerja cari duit buat ngasih makan kamu, ngasih makan istri aku. Kamu namanya nih begini. Oh iya.
Waktu demi waktu telah berlalu di setiap langkah hidupku. Ku rindu padamu, ku ingin bertemu denganmu, oh Mama. Kini Natal telah datang,
Gimana? Enak tuh. Pusing banget nih. Apa nyanyi apa nih lagunya? Bagusnya lagu apa nih nyanyi malam-malam gini nih? Ini dangdut ya? Oke. Jari kali ya, jari ya. Kita tambah dulu. Tuh, wah, keluarga eksis. Mau nggak? Bang Jari, goyang
selamat kita. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia. Sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mengalami firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hikmat-Mu kami terima untuk mengerti isi hati-Mu dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Khotbah hari ini berjudul Damai yang Sejati. Saudara dan saya bisa berdamai dengan orang lain, bisa berdamai dengan diri sendiri apabila kita berdamai dengan Allah terlebih dahulu. Ketika dalam keluarga atau gereja tidak ada damai, bagaimana kita dapat disebut anak-anak Allah? Padahal Allah telah memberikan anaknya sebagai jalan kedamaian, yaitu melalui Yesus Kristus. Dari sebuah damai kita akan menerima kasih. Dan ketika kasih itu sudah ada dalam kita, percayalah, buah-buah roh yang lain akan ikut kita terima. Banyak dunia mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang menghukum. Tapi saya mau memberitahu saudara semua bahwa kita menyembah Tuhan yang Maha Kasih. Maukah kita menerima damai dan kasih itu? Maukah kita dipulihkan? Mari kita akui setiap dosa dan kesalahan kita dan datang padanya. Mintalah damai itu, mintalah kasih. Sebab Yesus telah lahir untuk mendamaikan kita dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara bisa bersatu duduk sejenak.
ampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bersama saya katakan, saya adalah orang yang berharga di hadapan Allah. Darah Yesus menebus hidup saya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kembali kami arahkan hati kami agar dipenuhi oleh firman kasih karunia-Mu. Biar Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang indah untuk kami diubahkan, dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Allah milih. Allah memilih yang lemah bagi dunia ini. Ya. 1 Korintus 1 ayat 27 berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia ini dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia ini dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah, saudara, sangat kontras dengan dunia ini. Tuhan kita, kalau dunia ini memilih yang pintar, yang kuat, yang kaya, yang terkenal, tetapi Tuhan kita berbeda. Dia memilih kebalikannya. Dia memilih apa yang dipandang bodoh, apa yang dipandang lemah oleh dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan. Apakah saudara merasa lemah selama ini? Apakah saudara dipandang bodoh selama ini? Puji Tuhan. Saudara dan saya tidak kehilangan harapan. Ada kabar baik pagi hari ini bahwa Allah memilih apa yang lemah, apa yang bodoh dipandang oleh dunia ini. Tapi bukan berarti kita senang dengan kebodohan. Bukan berarti kita senang dengan kelemahan. Bukan berarti demikian. Kita senang karena Allah mau menerima kita apa adanya. Ia justru memilih apa yang bodoh dipandang oleh dunia ini, apa yang dipandang lemah oleh dunia ini. Dalam kitab Mika 5 ayat 2 jelas dikatakan, bahkan ketika kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan tidak memilih kota yang hebat. Tuhan tidak memilih kota yang kuat, kota yang terkenal, tapi Dia memilih kota yang paling terkecil, kampung yang terkecil, yang sering sekali tidak diperhitungkan. Ia memilih Bethlehem. Dalam Matius 2 ayat 1 berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi Yesus lahir di Bethlehem, ya. Di dalam Mika 5 ayat yang kedua juga dikatakan demikian, ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi sejak dahulu kala Tuhan sudah merencangkan, menubuatkan lewat Nabi Mika bahwa kelahiran Yesus di kota apa? Bethlehem. Kenapa di kota kecil? Kembali ke dalam ke 1 Korintus 2 ayat 27 bahwa Allah memilih apa yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Karena kalau Allah memilih apa yang kuat, apa yang dipandang hebat oleh dunia ini, maka di sana dunia tidak bisa melihat bahwa ada Tuhan yang bekerja di sana. Maka waktu sesuatu dikerjakan dengan mengandalkan kekuatan dunia ini, dengan mengandalkan hikmat dunia ini, maka
di sana bukan Tuhan yang dimuliakan, tetapi manusia yang dipermuliakan. Tetapi ketika saudara dan saya dalam kelemahan, saudara dan saya dalam kebodohan saudara dan saya, Tuhan bekerja, maka sudah jelas bukan diri kita yang melakukannya, tetapi ada Tuhan yang melakukannya. Bethlehem Efrata adalah kota yang kecil, kota yang tidak diperhitungkan, kota yang dipandang sebelah mata. Tetapi Tuhan memilih Bethlehem, tempat kota di mana dia lahir. Bahkan Tuhan lahir di kandang domba, tempat yang sangat-sangat sederhana. Mengapa Tuhan tidak memilih kerajaan, istana? Yesus adalah satu-satunya pribadi yang bisa memilih di mana dia lahir. Tetapi mengapa dia memilih tempat kandang domba yang sangat-sangat tidak layak? Karena Tuhan memilih apa yang dipandang hina, apa yang dipandang miskin oleh dunia ini. Ya. Bahkan berita Natal itu diberitakan kepada siapa? Para gembala. Para gembala adalah orang-orang yang dipandang miskin dan hina. Pekerjaan yang paling tidak mulia, pekerjaan yang paling rendah adalah gembala. Karena gembala yang hanya bisa, siapa saja bisa melakukannya. Ya. Jadi luar biasa cara Tuhan kita bekerja. Dia memilih apa yang hina, apa yang tidak terpandang bagi dunia ini. Bahkan dia memilih keluarga Yusuf dan Maria. Ia tidak memilih keluarga kerajaan, ia tidak memilih keluarga pejabat, ia tidak memilih keluarga konglomerat, tetapi ia memilih keluarga yang sederhana. Jelas dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 27 ayat 29, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sejak dari awal kita diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka waktu kita mengandalkan apa yang dipandang kuat, apa yang dipandang berhikmat oleh dunia ini, maka di sana kita tidak memenuhi rancangan Allah sejak semula. Tetapi ketika saudara dan saya mengakui kelemahan, mengakui keterbatasan, merendahkan diri di hadapan Allah, membiarkan Tuhan bekerja, maka di sana justru kuasa dan kemuliaan Allah sedang dinyatakan. Amin. Puji Tuhan. Allah ingin dunia tahu. Tuhan ingin dunia tahu bahwa kalau Allah bekerja, tidak ada yang mustahil. Bahwa kalau Allah bekerja, maka mujizat dan keajaiban pasti dinyatakan. Apakah saudara selama ini merasa kurang pintar? Apakah selama ini saudara merasa kurang kuat? Apakah saudara merasa selama ini kurang terpandang, kurang berbakat, gak ada talenta, gak ada karunia? Hari ini ada kabar baik buat setiap Bapak Ibu Saudara. Di hari Natal ini jelas Yesus lahir di kota yang paling kecil, kota yang tidak diperhitungkan. Dia lahir di tempat yang sangat-sangat sederhana. Dia lahir di keluarga yang sederhana. Dia memberitakan kabar kelahiran anaknya kepada para gembala yang miskin hina. Kalau saudara merasa minder selama ini karena keadaan saudara yang tidak sehebat, sepintar orang lain, hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, jangan pernah minder lagi. Ketika saudara dan saya lemah, ketika saudara dan saya dipandang bodoh, justru saudara dipilih oleh Allah. Justru saudara dipilih oleh Allah.
Tuhan ingin kita memiliki sikap miskin, sikap hati yang miskin. Sikap hati yang menyadari kelemahan kita, menyadari keterbatasan kita. Karena ketika itu Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya yang berlimpah-limpah. Waktu kita mengandalkan kekuatan kita, waktu kita mengandalkan apa yang diandalkan oleh dunia ini, waktu kita memandang apa yang dipandang oleh dunia ini, justru di sana tidak ada kuasa. Justru di sana saudara dan saya tidak ada bedanya dengan dunia ini. Kita tidak bisa menunjukkan kuasa yang daripada Tuhan. Kita tidak bisa menunjukkan perbedaan. Maka saudara dan saya tidak akan pernah bisa menjadi terang dan garam. Kita akan menjadi sama seperti dunia ini. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Bagaimana cara kita tidak serupa dengan dunia ini? Ketika saudara dan saya memiliki sikap hati yang miskin di hadapan Allah. Ketika saudara dan saya menyadari kesadaran bahwa saudara lemah tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Sesungguhnya waktu kita merasa kuat, sesungguhnya waktu kita merasa mampu, sesungguhnya waktu kita merasa berhasil dengan kekuatan kita, justru waktu itu saudara sedang mempersiapkan diri saudara untuk mengalami kegagalan. Sama seperti bagaimana sebuah peristiwa perang, ya, antara satu kubu dan kubu yang lain. Biasanya ketika ada lawan yang memandang lawannya lemah, ia merasa bisa, biasanya kubu ini akan mengalami kekalahan. Saudara, di mana kita merasa kita mampu, merasa bisa, sesungguhnya di sana kita sedang merencangkan kegagalan. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Milikilah sikap hati yang benar di hadapan Allah, sikap hati yang miskin di hadapan Allah, yang selalu haus dan lapar untuk dibimbing untuk dituntun oleh Tuhan. Sikap yang sungguh-sungguh menyadari bahwa kita lemah, kita butuh Yesus. Karena itu Yesus lahir ke dunia ini supaya kita menerima kasih anugerahnya, supaya kita hidup bersandar kepada Allah. Karena lewat kita bersandar, mengharapkan kekuatan dari Tuhan, bergantung kepada Tuhan, di situ saudara akan dikembalikan kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Saudara akan mengalami rencangannya yang ajaib dan luar biasa. Percayalah, di tahun 2021 saudara dan saya akan lebih melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa lewat kelemahan kita, lewat keadaan keluarga kita, lewat gereja ini. Tapi dengan satu syarat, tetaplah menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Tetaplah menyadari kelemahan keterbatasan kita. Bertindak, berbuatlah sebagai ungkapan bahwa kita bergantung, bahwa kita berserah kepada Tuhan. Amin. Karena di sana, ya, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di Bethlehem. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di kandang domba yang hina. Kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada para gembala yang miskin hina. Kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada keluarga yang sangat-sangat sederhana, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Apakah saudara merasa selama ini minder dengan keadaan saudara? Mulai sekarang jangan pernah merasa minder. Mulai sekarang berdirilah tegap di bawah kasih karunia-Nya. Mulai sekarang bangkitlah, sebab Allah memilih saudara, sebab Dia memilih saudara untuk menggenapi rencananya, sebab saudara dipilih Allah untuk menyatakan kemuliaan-Nya, dan hidup saudara tidak akan pernah lagi sia-sia. Sekali saudara menyadari bahwa saudara butuh Yesus, bahwa saudara tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus yang lahir di hidup
kita, sekali itu hidup saudara tidak akan pernah berubah. Saat itu hidup saudara tidak akan pernah lagi sama. Saudara dan saya akan melihat bagaimana Allah yang besar memakai diri kita yang penuh dengan kelemahan. Bagaimana Allah yang mulia memakai kita, orang-orang yang hina di hadapan Allah. Amin. Jangan pernah kebodohan dan kehinaan kita menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Memang benar, ya, Tuhan tidak suka dengan kebodohan dan kehinaan. Tetapi waktu saudara menyadari kebodohan dan kehinaan saudara, biarkan itu yang membawa saudara, menghantar saudara untuk mengalami kasih Tuhan. Di hari Natal ini, alamilah kasih Tuhan. Maka Dia akan mengubahkan kebodohan saudara menjadi kebijaksanaan. Maka Dia akan mengubah kehinaan saudara menjadi kelemahan. Maka Dia akan mengubah kelemahan saudara menjadi kekuatan. Amin. Biarkan kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah, biarkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa memenuhi kehidupan saudara, memenuhi gereja ini, memenuhi keluarga kita, dengan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang menyadari kelemahan kita, menyadari kehinaan kita, datang dengan penuh kerendahan hati. Biarkan Dia bekerja, biarkan kasih-Nya memenuhi kita, biarkan kuasa-Nya bekerja memulihkan dan membaharui kita. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja, sehingga kami semua bangkit dalam kelemahan, dalam kehinaan kami. Nyata kemuliaan-Mu, nyata kekuatan yang tidak pernah terhenti-hentinya, yang tidak pernah habisnya. Terima kasih Tuhan. Berkati segenap jemaat-Mu dalam perayaan Natal 24 dan 25 nanti. Biarlah kuasa Tuhan yang melimpah-limpah atas gereja ini Tuhan, atas keluarga-keluarga, membaharui kami, menguatkan kami di situasi pandemi. Kami percaya Tuhan, secara manusia kami lemah, tetapi di dalam Engkau kami akan kuat. Kami akan dimampukan untuk melewati segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, berkat kasih setia-Mu, berkat damai Natal, berkat sukacita Natal melimpahi, melingkupi segenap jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam keluarga. Di akhir tahun ini Tuhan, biar kami mengakhirinya bersama dengan Engkau, dan kami memulai tahun yang baru bersama dengan Engkau. Kami percaya kalau tahun yang lama ini Tuhan, tahun 2020 ini, Tuhan menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu, maka lebih lagi di tahun yang akan datang kami akan melihat karya-Mu yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materikan firman-Mu dalam setiap hati sanubari kami Bapa. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan senang dengan ketulusan dan kesungguhan Bapak Ibu dalam mencari Dia, dalam menghampiri tahtanya yang kudus. Tiba waktunya, arahkan hatimu, arahkan seluruh hidup, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah, kiranya damai surgawi, kiranya sukacita dari Tuhan melingkupi kehidupanmu. Biar Natal membawamu kepada setiap kehendaknya, setiap rencananya. Biar lewat Natal hari ini mempersiapkan kau, mempersiapkan keluarga dan gereja kita untuk menggenapi rencananya yang hebat dan luar biasa. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian.
Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.